Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa dimulai? Boleh, Pak Aulia. Selamat siang, Pak Aulia. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi pembawa acara untuk webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, acara webinar ini diselenggarakan oleh Krista Media dalam rangkaian acara All Print Virtual Exhibition yang bekerjasama dengan Komunitas Printing Indonesia atau Kopi Grafika. Kita ketahui bersama Kopi Grafika telah cukup lama berdiri dan pada kesempatan hari ini berpartisipasi di acara webinar ini sebagai salah satu bentuk aktivitas para anggota Komunitas Printing Indonesia di bidang printing dan grafika. Pada kesempatan siang hari ini, Kopi Grafika menghadirkan 4 orang narasumber yang akan membahas seluk-beluk atau kondisi dunia printing yang ada di Indonesia pada saat ini, khususnya di masa pandemi ini. Yang pertama nanti kita akan menghadirkan Bapak Kiki Nurholik, kemudian yang kedua Bapak Rudi Susanto, kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Beni Mulya, kemudian narasumber yang keempat adalah Bapak Roni Rahmat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, akan lebih baik kita menyaksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Daud Salim, Direktur dari Krista Media. Kepada Bapak Daud Salim, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aulia, Sunhandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, pertama-tama salam sehat dan dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Deka. Kita masih suasana bulan Agustus, jadi masih suasana memperingati kemerdekaan RI yang kita cintai ya, ke-76. Pertama-tama kita mengucap syukur bahwa kita diberikan kesempatan masih sehat, walaupun ada yang sakit tapi sudah sembuh, ataupun mungkin yang ada keluarga yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa tetap berkarya kembali. Pada siang hari ini bersama Kopi Grafika, kami dari Krista Exhibition mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Usman, Batubara, dan seluruh tim yang telah hadir, sehingga acara webinar yang memang diadakan berbarengan dengan pameran virtual All Print dan virtual signage LED yang langsung dari tanggal 24 sampai 28 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang telah hadir, Bapak hadir di platform dari Zoom, tapi selain itu juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan akan masuk melalui platform pameran. Jadi nanti kalau ada pertanyaan masuk, kami akan sampaikan pertanyaan tersebut ke platform ini. Nah, sebentar kami akan kasih lihat bagaimana para pengunjung pameran virtual sedang menyaksikan kita juga acara webinar yang berlangsung. Kami juga terima kasih kepada teman-teman kami yang hadir. Ada Pak Kiki Nurholik nih, semua udah pakar-pakar di bidang printing. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Ya, juga Pak Rudi Susanto, siapa yang tidak kenal lagi. Pak Beni Mulya, ya salam kenal Pak Beni. Ini ahlinya sablon ya. Pak Roni Rahmat, juga udah kenal lama nih kawan kita nih, ahli digital. Dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Usman sudah nongol nih Pak Usman. Salam sehat Pak. Ya, jadi singkat kata sukses untuk webinar dengan tema adaptasi dan solusi bisnis cetak. Saya percaya walaupun pandemi belum selesai, pasti percetakan itu tetap eksis, tapi mungkin ada sedikit
namanya apa ya, ada perubahan sedikit. Misalnya cetak buku mungkin ada pengaruh berkurang, tapi kita lihat walaupun digital, tapi orang akhirnya juga mau juga pegang buku fisik kan. Tapi kita lihat dalam suasana pandemi ini malah orang yang hobi berolahraga akhirnya cetak kaos juga meningkat. Kaos yang personal ya. Nanti ada nama saya, ada nama istri, ada nama anak lagi. Tapi gambarnya sama, namanya beda-beda, atau klub sepeda. Jadi itu ada hal-hal tentu yang akan meningkat, tergantung kreativitas kita nih, menangkap peluang. Jadi mungkin cetak packaging itu naik, meningkat. Banyak ini ya, cetak-mencetak ini peluangnya sangat banyak, tinggal kita mau fokus di mana nih. Kita nggak mungkin ngambil semua pasar kan. Mau fokus pasar yang mana, kan peralatannya juga beda-beda. Teknologinya, skill-nya juga beda. Cetak sablon, cetak digital, digital aja macam-macam ya Pak ya. Ada digital cetak di plastik, cetak di karton box, cetak di kertas yang biasa, ada lain-lain, mesinnya beda-beda. Nah, inilah siang sampai sore nanti, inilah waktunya kita belajar bersama-sama dengan pakarnya. Sebentar 2 menit kita kasih lihat ya. Silakan untuk kita kasih lihat bagaimana teman-teman mereka yang akan menyaksikan kita. Tolong diketik, ada pertanyaan di situ, nanti bisa dilihat, masuk ke ruangan virtual. Jadi bisa disaksikan di YouTube, tapi bisa juga disaksikan di platform ini. Main stage ya. Ya. Karena ada main stage, ada juga conference room. Ya. Oke, ini yang kemarin. Nah, ini yang hari ini. Tuh, ini kan warnanya beda. Nah, kalau hari ini namanya lagi live, langsung di platform pameran muncul ini, Watch Now, tolong diklik. Nah, ini dia. Oke, nah itu dia, ada Pak Aulia tuh kelihatan. Tuh, ada saya di situ juga. Cuman delay, Pak ya. Delay 1 menit. Jadi kalau saya ngomong sekarang, nanti kira-kira 1 menit baru kedengaran di sana. Jadi di delay. Nah, di sana tolong diketik, ada pertanyaan. Selamat siang semuanya. Ya, sukses untuk webinar ya. Jadi nanti semua yang menyaksikan melalui platform, mereka bisa mengajukan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya kita akan taruh di sini juga ya. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah webinar selesai, Anda bisa masuk ke platform pameran ya. Bisa lihat-lihat peserta baik yang printing maupun yang packaging. Akhir kata, sukses untuk webinar, adaptasi dan solusi bisnis cetak. Terima kasih untuk Kopi Grafika, untuk kawan-kawan semua. Tetap sehat, jaga imunitas badan, tetap apapun masalah, tetap optimis ya, gembira ya, biar imun kita tetap naik. Ya, tetap berpengharapan bahwa kita pasti bisa. Ya. Kenapa? Ya. Oke, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Daud Salim, Direktur PT Krista Media atau Krista Exhibition yang telah menyampaikan pengantarnya untuk webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, webinar adaptasi dan solusi bisnis cetak ini pada sore hari ini terbagi menjadi 2 segmen, yang masing-masing segmennya akan menghadirkan 2 orang narasumber. Segmen yang pertama adalah terkait pembahasan umum kondisi pasar printing di masa pandemi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Nurholik, Ketua 1 atau Ketua Komunitas Printing Indonesia atau KOPI. Kemudian pembahasan umum kondisi printing di masa pandemi ini di bidang printing digital yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Susanto atau Bapak Sekjen Komunitas Printing Indonesia. Kemudian untuk segmen yang kedua adalah menciptakan peluang di masa pandemi ini di bidang printing. Yang pertama adalah kreasi printing di bidang UV dan DTF yang akan disampaikan oleh Bapak Benny Mulya. Kemudian nanti juga
ada kreasi 3D printing atau menciptakan peluang di bidang 3D printing yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Rahmat. Bapak Beni Mulya ini sendiri adalah Ketua Bidang Teknologi Sablon di Komunitas Printing Indonesia, dan kemudian Bapak Roni Rahmat adalah Ketua Bidang Teknologi 3D Printing di Komunitas Printing Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan memasuki segmen yang pertama, yaitu pembahasan umum kondisi pasar printing di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan mengundang Bapak Kiki Nurkolik untuk menyampaikan materi tentang pembahasan umum kondisi pasar printing di bidang teknologi printing offset. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Kiki Nurkolik ini adalah Ketua organisasi. Beliau adalah Technical Sales Manager PT Huber Inc. Indonesia yang memiliki keahlian di bidang grafika adalah yang pertama teknik cetak offset litografi, kemudian berpengalaman di bidang tinta, chemical, dan kemudian juga menguasai bidang sales advisor. Kemudian selama ini beliau juga aktif selain di Kopi, beliau juga aktif di ATGMI. Kemudian dengan pengalaman kerja yang pertama di Siba Specialist Chemical, kemudian juga pernah bekerja di Coats Indonesia, di IC, dan yang terakhir adalah di Huber Inc. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiki Nurkolik ini memiliki pengalaman pendidikan terakhirnya di Singapura, MIT Alliance, lulusan 1998. Untuk menyingkat waktu, mari kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Nurkolik. Kepada Bapak Kiki Nurkolik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Aulia, Bapak Moderator. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Pak Daud Salim dan Pak tentu saja Bapak Ketua Umum Komunitas Printing Indonesia, rekan-rekan para pengurus para pengurus Kopi. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kondisi yang begitu terbatas ini, Krista Media telah membuat satu terobosan baru untuk mempertemukan kita walaupun dalam bentuk virtual. Baik, sepertinya sedikit grogi ini saya dari awal, tapi saya berupaya untuk membiasakan diri karena ini virtual. Biasanya pakai salaman-salaman, pakai cipika-cipiki, ini malah hanya tersenyum-senyum dari jauh aja. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sekali lagi bahwa pembahasan tadi yang digambarkan oleh Bapak Moderator pada dasarnya adalah kumpulan yang memang harus kita hadapi pada belakangan ini. 1,8 tahun terakhir adalah satu kondisi di mana kita semua dihadapkan pada keadaan yang tidak kita harapkan. Tetapi bagaimanapun ini terjadi di seluruh dunia. Jadi tidak hanya kita saja, semua mengalaminya. Berbicara tentang kondisi percetakan offset, litografi saat ini yang berkembang, seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri digital printing begitu luar biasa, hampir memastikan dapat menggantikan posisi-posisi yang short run untuk operasional di offset. Namun demikian, segala sesuatunya pasti ada tempatnya. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa harapan selalu punya tempat. Jadi saya pastikan bahwa apapun yang terjadi ya kita tinggal bisa menjalaninya saja. Harus seperti apa dijalani saja. Nah kemudian merujuk pada kondisi yang berlaku saat sekarang ini, offset litografi printing pada umumnya, bisnis ini pada dasarnya tetap berjalan di segmennya. Even banyak sekali yang dalam tanda petik dapat menggantikan pekerjaan offset, namun offset tetap bisa berjalan dengan yang seharusnya. Artinya mereka yang mempunyai mesin tetap bisa menjalankan mesinnya. Ya tentu saja karena kondisi pandemi biasanya berjalan mungkin dengan level 10, karena pandemi jadi berjalannya hanya pada level 4 atau 6. Tapi prinsipnya masih tetap berjalan. Sepanjang pengetahuan saya bahwa pasar
media atau pasar newspaper, biasanya kita menyebutnya sebagai publishing, itu memang terjadi penurunan yang lumayan signifikan. Saya menulis di beberapa literasi menggambarkan bahwa pasar ini memang sedikit anjlok. Tetapi para pemilik mesin begitu cerdas menyikapi ini, karena ternyata walaupun koran tidak beredar, walaupun maksudnya oplaknya lebih turun, mereka tidak lantas kemudian menutup mesinnya dengan plastik begitu. Mereka tetap menjalankan mesinnya dengan mengerjakan order-order lain yang lumayan juga, yang walaupun mungkin tidak sebesar yang biasa mereka lakukan. Nah, offset media yang offset litografi yang dipakai untuk mencetak publishing seperti media koran, majalah itu memang turun. Turun luar biasa, turun luar biasa. Tetapi industri buku seperti tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Daud itu walaupun kondisi virtual seperti sekarang ini ternyata buku masih tetap ada di pasar. Artinya para publishing para printing yang punya penerbitan, mereka bisa melakukan pencetakan seperti mana biasanya. Sebut saja beberapa perusahaan penerbitan yang memang sudah dikenal di Indonesia, mereka tetap berjalan dengan produk mereka. Jadi, dan itu herannya saya, mereka tidak turun dan tidak pernah berhenti. Pandemi tinggal pandemi, buku mereka tetap dicetak. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi memang di industri offset ada penurunan di sisi publishing, di sisi publish media, majalah, koran gitu. Tapi untuk buku relatif berjalan terus. Memang kemudian industri digital dapat mengakomodir pekerjaan buku ini untuk oplah-oplah yang kecil. Ada beberapa oplah kecil untuk masuk ke sana. Tapi pada dasarnya harapan selalu ada tempatnya. Walaupun kondisi seperti ini, akhirnya kita tetap semua berjalan. Gambaran secara umum mungkin saya bisa berikan 1-2 slide ya Pak Moderator. Sebentar saya coba akan screenshot, akan screen share. Oke. Share. Oke, bisa terlihat ya. Mohon izin bisa terlihat Pak Moderator. Bisa Pak. Oke. Sudah. Baik, jadi ini adalah gambaran umumnya. Sebetulnya kalau bicara adaptasi dengan kondisi yang sekarang terjadi, ya memang diserahkan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Kalau menurut pandangan saya ya. Baik, yang akan kita bahas ini sepertinya lebih ke adaptasinya, karena segmennya lebih diperkecil gitu antara offset printing dengan digital printing. Ini apa yang dilakukan oleh para pegiat offset dan apa yang harus dilakukan oleh para pegiat digital di era 4.0 ini yang begitu cepat ya. Kenapa disebut begitu cepat? Ya dari kemarin kita mengatakan ada layanan print on demand dan lain sebagainya gitu. Ada orang yang hanya memesan hanya 10 buku saja, di mana kalau 10 buku itu nggak bisa dikerjakan di offset, maka kemudian digital jadi pilihan. Tapi apakah ada kemudian orang yang merasa karena digital lebih mahal, lalu kemudian orang pindah ke digital gitu? Tunggu dulu, dengan oplah tertentu digital memang bisa memberikan dukungan bagi sisi ekonomi sendiri, tetapi untuk oplah besar tetap pilihannya dari offset. Jadi adaptasilah yang paling penting dilakukan di sini, manakala kondisi seperti ini, kita ini pelakunya seharusnya seperti apa. Saya mengambil gambaran konsep adaptasi ini seperti slide berikut ini. Nah, jadi judulnya itu ya, kita lihat bahwa ini sangat bergantung gitu. Gambaran konsep adaptasi ini ditampilkan dalam diagram seperti ini, di mana diagram Y itu adalah kuadran yang merujuk kepada ketergantungan masyarakat terhadap digital media. Dan ada dua nih, ada masyarakat yang tergantung terhadap digital media, ada masyarakat yang tidak tergantung terhadap digital media. Kemudian di kuadran X itu, di sumbu X itu menginformasikan tentang supportingnya atau jaringan dukungan daripada kedua bisnis ini. Nah, sebetulnya ini sangat berperan penting untuk melihat bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh para pegiat atau pebisnis.
Diagram ini sebagai perumpamaan sebetulnya yang mengarah kepada kekuatan cetak offset dan digital printing agar lebih mudah dipahami. Maka dalam hal ini mungkin kuadran ini bisa melihat seperti apa bisnis ini ke depannya. Jadi seperti apa orang menyikapinya, seperti apa pegiat grafika itu harus melakukannya. Kuadran pertama kita menggambarkan bahwa offset printing itu seperti badak bercula satu. Nah, saya lihat gambarnya badak bercula satu. Badak bercula satu itu hampir punah. Orang sekarang berpikir, aduh offset pasti kalah nih sama pasar nih, sekarang ada digital. Tapi ingat, kekuatannya itu nggak ada yang ngeraguin itu badak itu. Walaupun dia mau punah, dia masih mampu menyelesaikan banyak masalah, khususnya untuk pekerjaan besar. Jadi apabila ada orang cetak flyer dengan jumlah misalnya 250.000 atau 350.000 lembar, mungkin itu tidak bisa dikerjakan oleh digital offset gitu, kecuali kalau digital offsetnya bisa mempunyai banyak unit. Nah, ini akhirnya akan masuk dikerjakan oleh offset. Nah, mungkin gambarannya seperti itu isi badak itu. Lalu kuadran kedua itu digambarkan dalam bentuk komodo. Komodo itu hidupnya dengan konsep yang datang, bertarung, menang. Dan dia bisa hidup di dua dunia ya, walaupun nggak pernah lama gitu, bertarungnya nggak pernah lama, tapi umumnya dia menang. Nah ini sepertinya dimasukkan, mohon maaf, mungkin karena ini gambaran yang paling gampang diadaptasi, ini seperti industri digital printing. Nah kuadran ketiga itu adalah gambaran dari situasi bertahannya dan beradaptasinya para pebisnis dan pegiat grafika, digambarkannya dalam bentuk ikan hiu ya. Jadi walaupun di situasi sulit kayak sekarang atau kurang menguntungkan kayak sekarang, banyak ini para pegiat grafika tetap bertahan. Banyak teman-teman saya tetap eksis gitu, bahkan mereka investasi mesin lagi. Jadi kadang-kadang bingung juga, aduh bisnis turun, ternyata mereka bisa beli mesin lagi kan gitu. Hampir tiap tahun beli mesinnya lagi. Dan bukan yang kecil-kecil mesinnya. Lalu kemudian kuadran keempat, nah, itu adalah simbol dari masyarakat yang optimis. Jadi kuadran keempat ini yang lebih banyak saat ini di dunia kita, di masyarakat. Jadi masyarakat yang optimis tetap percaya bisnis offset itu pasti jalan, nggak akan pernah berhenti, ya kayak kura-kura gitu jalan, walaupun pelan jalan. Banyak sektor lain yang datang untuk ngalangin, ya kura-kura pinter lah, tetap jalan, yakin, pasti gitu kan, walaupun dia butuh waktu lama. Let's say seperti industri offset coba digeser oleh industri label, walaupun ini agak berseberangan ya, atau industri flexo atau industri rotografur gitu untuk cetak kemasan, offset tetap jalan dengan gayanya, dengan caranya, walaupun pelan-pelan. Baik, gambaran umum. Nah ini kita sudah mulai masuk lagi ke pola bagaimana cara berpikir untuk beradaptasi. Walaupun offset sanggup melakukan permintaan besar, masyarakat Indonesia sudah semakin terbiasa dengan media digital sekarang. Dan ini harus kita akui. Kemarin ada kejadian di Taliban, 5 menit kemudian kita semua bisa buka Android kita untuk baca apa isinya. Dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah, orang tunggu 1 hari, tunggu koran menerbitkan beritanya yang kemudian baru besok hari bisa dibaca. Nah, industri media cetak di Indonesia ini tidak mampu menjalankan usahanya karena tidak ada kepastian pasokan dan permintaan. Terkadang ini yang jadi kelangkaan permintaan produk media cetak ini yang membuat si badak ini jadi lemah. Si badak kilo satu ini jadi lemah. Maksudnya dalam kondisinya koran jadi nggak ada, majalah jadi nggak ada. Karena semuanya bisa diakomodir oleh media digital tadi. Kemudian e-flyer mungkin sekarang jadi pilihan, e-magazine jadi pilihan, kemudian e-news jadi pilihan. Orang lebih suka sekarang baca, lihat Android-nya ketimbang tunggu informasi yang dicetak. Nah, inilah digambarkan dalam bentuk bisnis offset yang mengalami dalam tanda petik makin menurun. Dari sisi medianya ya, dari sisi newsnya.
seperti tadi prolog digambarkan bahwa di segmen buku mereka masih sangat-sangat sanggup dan sangat-sangat tangguh. Kemudian gambaran berikutnya adalah si komodo, si kadal besar di dunia. Tuntutan global masyarakat itu mesti ngikut nih, karena ini perkembangan teknologi kan, jadi harus diikuti sama masyarakat, mau tidak mau. Jadi orang sekarang harus punya handphone. Orang anak-anak kecil pun juga pada saat dia belajar, dia harus gunakan Android-nya dia agar dia bisa menerima informasi. Ya seperti halnya kita semua lah ya, saat sekarang ini kita menggunakan ilmu komunikasi itu lebih banyak menggantungkan diri ke handphone. Semakin mudah komunikasi antar komunitas. Nah ini keuntungannya si Komodo ini, digital ini luar biasa. Jadi begitu dia masuk, mudah komunikasi. Komunitas mana yang ada di mana, bisa bicara dengan komunitas mana yang ada di mana. Akses global semakin terbuka karena ini semakin masif penggunaan teknologinya. Ditunjang lagi sekarang jaringan merata, internet di mana-mana, bahkan sampai ke desa-desa. Terjangkau kepemilikannya. Terus perangkat digital juga ya relatif bisa dijangkau lah oleh masyarakat gitu. Masyarakat mampu mengakses internet dan lain sebagainya. Kemudian lain dari itu, gambaran ini bisa melahirkan komunitas pemerhati industri media cetak. Kayak apa? Ya misalnya tadi, saya 10 tahun yang lalu masih berani bertaruh kepada orang yang mengatakan nanti akan terjadi koran dicetak dengan digital dengan zero waste. Karena Bapak Ibu tahu bahwa koran kalau dicetak itu paling tidak 3% waste. Tapi waktu itu ada yang mengatakan next 10 years itu akan terjadi koran dicetak dengan nol waste. Nah ini sudah terjadi sekarang. Masukkan saja ke digital print, masukkan formatnya, jadi korannya nol waste-nya. Langsung dijual dan langsung laku. Nah ini perkembangan teknologi digital yang menyajikan kemudahan ini kemudian diburu oleh masyarakat dan para pegiat grafika. Berikutnya adalah ini kemampuan adaptif ini yang kemudian yang jadinya diharapkan diadopsi oleh kita para pegiat grafika atau bisnis grafika. Yang dimaksud dengan kemampuan adaptif ini kan kita ini kayak sekarang mempunyai resiko geopolitik yang tinggi. Banyak ketegangan di pasar global gitu misalnya. Terus kemudian kelangkaan bahan baku gitu. Kemudian pemasokan jadi susah. Nah ini juga harus dicermati gitu. Karena kan seperti kita tahu 2-3 bulan yang lalu terusan Suez ya, yang menghalangi hampir 10.000 kapal di sana. Nah ini benar-benar harus bisa diadaptasi oleh para pegiat grafik. Gimana caranya supaya tetap bisa melayani masyarakat yang membutuhkan hasil produk dari grafika itu sendiri. Lalu harga cetakan yang kian membengkak. Ini juga harus diadaptasi oleh kita para pegiat grafika. Gimana caranya supaya harga cetakannya tidak naik, tetapi pasar tetap menyerap. Karena pasar sekarang seperti kita tahu, pasar sekarang lebih tergantung kepada online. Lalu kemudian setelah online jadi mereka membeli ke online. Tetapi kita tahu, walaupun kita membeli ke online, dikemas tetapnya pakai kemasan cetakannya itu tetap ada gitu. Jadi walaupun harga cetakannya yang kian membengkak, yang itu yang harus diadaptasi oleh kita supaya kita tetap bisa melakukan bisnis itu. Dan setelah itu, setelah saya kira nanti di segmennya Pak Roni atau Pak Beni pasti akan ada nih inovasi yang lebih optimal untuk meningkatkan teknologi. Bagaimana yang lalu itu bisa dikembangkan lebih baik. Offset bisa dikembangkan lebih baik oleh digital, kelebihannya. Berikutnya adalah ini perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat itu ya seperti kura-kura. Masyarakat ini belum terpuaskan oleh penggunaan media digital sekarang ini, terutama di sektor pendidikan. Kita tahu lah, pemerintah sekarang lagi susah banget buat membuat penggunaan digital ini untuk dijadikan konsumsi ke masyarakat umum, karena mereka ada yang khawatir bahwa takut anaknya matanya rusak karena tiap hari ngeliatin PC, ngeliatin Android gitu kan. Nah ini kekhawatiran ini akan mengganggu pergerakan
digital itu sendiri sih sebetulnya. Pertimbangan mengenai dampak negatif dari perkembangan teknologi digital juga jadi pemikiran. Lalu kemudian kesenjangan sosial pada masyarakat ya di Jawa, Bali, di Jawa mungkin Indonesia Barat semua sudah lebih canggih, lebih terakomodir dari sisi jejaring. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia Timur, BTS bisa dihitung satu demi satu lagi. Itu kan juga jadi kesenjangan. Dan ini yang akan sedikit menghambat dunia digital untuk maju lebih cepat. Terakhir di respon masyarakat ini perkembangan teknologi digital yang tidak merata di seluruh daerah, itu seperti tadi ya. Jadi kalau mungkin di kampung-kampung belum ada jaringan, industri ini belum bisa serap secara total. Terakhir pada pembicaraan ini mungkin dalam segmen tadi yang digambarkan atas perilaku masyarakat, atas support daripada jaringan global, saya lebih menempatkan posisi bahwa setiap harapan itu selalu punya tempat. Artinya apa? Apapun yang datang saat ini, yang ada itu akan tetap berjalan. Akan kalah tidak? Mungkin iya, tapi sangat lama waktunya, seperti jalannya kura-kura, karena yang mengabsorb teknologi kolonial itu masih tetap ada. Bapak Ibu percaya saja bahwa, mohon maaf ya saya sebutkan nama, koran Goji Ribau atau koran harian Indonesia itu masih ada yang baca. Yang baca itu generasi tua, 80 tahun, 70 tahun masih baca, masih beli koran. Padahal anak cucunya sudah mengakomodir mereka pakai Android, tapi mereka lebih suka memilih koran. Jadi artinya offset dan digital akan terus berkembang, dan saya percaya itu, dan itu akan sesuai dengan segmen penggunanya. Saya kira gambaran singkat ini harus saya akhiri, kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Kalau misalnya ada yang dipertanyakan, nanti bisa kita atur di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiki Nurholik yang telah menyampaikan materi tentang kondisi industri cetak di Indonesia di bidang offset. Cukup menarik sekali tadi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Kiki, termasuk yang poin-poin bagaimana kita beradaptasi, poin-poin bagaimana karakter-karakter yang ada di Indonesia yang digambarkan oleh ada hiu, ada komodo, ada kura-kura, itu sebagai sebuah ilustrasi dari karakter atau kondisi printing di Indonesia di bidang offset ini. Bapak Ibu sekalian dapat mencermati. Kemudian untuk pertanyaan nanti kita akan gabungkan di sesi tanya jawab di bagian akhir. Selanjutnya untuk sesi yang kedua adalah pembahasan terkait industri umum kondisi pasar printing di Indonesia. Dalam kategori ini adalah pasar digital printing yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Susanto. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Rudi Susanto. Bapak Rudi Susanto ini pada saat ini adalah bekerja di digital printing dengan perusahaannya Modern International. Kemudian pendidikan yang telah ditempuh oleh Bapak Rudi Susanto yang pertama adalah S1 Teknik Industri Universitas YAI Jakarta tahun 1996 atau 2002. Kemudian mengikuti beberapa pelatihan strategis. Yang pertama adalah Executive Development Program National University of Singapore. Kemudian tahun 2004 di Nanyang Executive Education Leadership Development Program pada tahun 2004. Kemudian pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh Bapak Rudi Susanto, yaitu yang pertama adalah National Sales Manager PT Aneka Warna tahun 1996, kemudian Sales Manager Marketing Product PT Perdana Bangun Pusaka
hingga tahun 2003, kemudian Head of Business Shell Corporation Singapura tahun 2003 hingga 2005, kemudian Business Development PT Aneka Warna Indah Foto tahun 2005 sampai 2010, kemudian Special Channel Sales Manager PT Samapitro 2011 hingga 2012, Corporate Business Development Manager Apoteka 24 and High Lab Diagnostic Center tahun 2012 hingga 2014, kemudian National Sales Manager PT Arta Indistosa tahun 2014, kemudian Sales Manager Digital Production Printing PT Perdana Jati Putra 2014 hingga 2018, dan yang terakhir adalah General Manager Production Printing Spesialis PT Modern Data Solusi dari bulan Januari 2019 hingga saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari CV Bapak Rudi Susanto itu hampir sebagian besar di bidang digital printing. Jadi tidak ada salahnya dan sangat tepat sekali dari Komunitas Printing Indonesia memilih untuk Bapak Rudi Susanto menyampaikan tema terkait kondisi pasar printing saat ini di bidang digital printing. Kepada Bapak Rudi Susanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Aulia. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Juga terima kasih kepada Pak Daud Krista Media telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga kepada Ketua Kopi Grafika Pak Usman. Jadi mengkoreksi tadi sedikit untuk tambahan penjelasan dari Pak Aulia tadi. Posisi saya terakhir adalah sebagai Managing Director PT Modern Data Solusi. Jadi distributor mesin RICO, mesin multifunction printer dan production printing. Sesi mengenai pasar printing ini adalah sesi kedua yang dibahas dalam acara All Print Virtual Expo ini. Sebelumnya pada tanggal 24 hari Selasa kemarin, kita sudah membahas mengenai industri dalam sisi kertas. Jadi kertas, industri kertas, di mana termasuk packaging, labeling, yang di sana banyak menekankan dari penjelasan mengenai digital printing untuk segmentasi mesin-mesin production printing. Hari ini kita ke spesialisasi printing, bagaimana kita membahas secara umum. Saya akan jelaskan secara umum, tapi sedikit berbeda dengan penjelasan saya kemarin di hari Selasa kemarin, yang dimana kalau Selasa kemarin spesifik banyak ke labeling dan industri printing kertas. Hari ini saya bicara secara umum kondisi situasi pasar, bagaimana potensinya, bagaimana kita dari sisi bisnisnya untuk kita bisa beradaptasi dengan kondisi pasar printing di Indonesia saat ini. Dan kita juga hari ini ada dua topik khusus yang dimana bisa menciptakan peluang, yaitu UV dan DTF printing dan juga 3D printing. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen saya. Berbicara mengenai kondisi printing di Indonesia saat ini, bagaimana kita juga melihat bahwa situasi sudah berjalan hampir 2 tahun kondisi COVID saat ini, tapi yang ingin saya sharing hari ini adalah bagaimana kita finding your own pool, bagaimana kita bisa menemukan potensi kita, peluang dari bisnis kita di bidang printing ini bisa menciptakan peluang. Jadi finding your own pool. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu situasi menjadi lebih baik. PSBB, PPKM hanya berganti nama, keadaan tetap sama. Jadi sudah cukup kita menunggu. 1,5 tahun sudah kita menunggu.
dan kita sudah melihat situasi saat ini, kita semua tuh sudah berubah. Tanpa kita sadari, pola dan cara hidup kita sudah beradaptasi dengan perubahan kondisi selama 1,5 tahun ini. Bisnis dan usaha kita juga harus beradaptasi, dan kita harus berani untuk mulai melangkah kembali. Nah, starting point-nya di mana? Pertama, kita harus melihat ke dalam diri dulu sendiri, ke internal kita, siapa kita, siapa customer kita, apa keunggulan kita, dan target pasar kita yang kita sasarkan. Kalau bicara siapa Anda itu, kita berbicara mengenai brand, tim, dan produk. Berbicara mengenai customer Anda, apakah di perusahaan, apakah personal, dan apa yang dibutuhkan mereka. Apa menjadi keunggulan produk Anda? Apakah harga, dari sisi harga, hanya menjual harga murah, atau servis, atau kualitas? Dan apa yang menjadi target pasar Anda? Bagaimana cara menjangkau mereka? Bagaimana mereka tahu keunggulan Anda? Nah, di sini kita harus membuat satu analisa. Kita harus mengobservasi sebetulnya selama ini customer kita tuh apa sih menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi kesulitan kendala mereka? Apa yang sebetulnya mereka harapkan? Yang menjadi kesulitan mereka itu adalah peluang buat kita untuk menjangkau mereka. Yang menjadi selama ini membuat kekesalan, kekecewaan mereka itu, kita harus tawarkan satu produk yang bisa betul-betul mengobati kekecewaan mereka, memenuhi harapan mereka. Jadi kita harus mengevaluasi semua ini untuk titik memulai. Jadi kita discover what matters, yang itu internal. Yang kedua, kita knowing your customer and competitor. Yang ketiga adalah stand for something. Yang keempat adalah stay consistent. Bagaimana kita bisa meng-create your own pool? Tadi Pak Kiki sudah menjelaskan mengenai secara umum digital printing. Di sini ada dua faktor, internal dan eksternal. Bagaimana kita problem fokus, kendala-kendala customer, bagaimana kita lihat itu sebagai peluang. Jadi ada reinvent, kalau di 2 hari lalu saya berbicara reinventing your printing business, kita melihat bagaimana kita bisa menemukan kembali printing bisnis kita, bagaimana kita bisa mengimprove dan kita bisa menciptakan sesuatu produk yang betul-betul bisa kita deliver yang menjadi kebutuhan yang selama ini mungkin customer itu tidak bisa menemukan di tempat lain. Jadi kita yang harus menciptakan. Saya berikan analogi bagaimana kita, misalkan ibarat kita semua printing sama, menghadapi masalah yang sama, membeli bahan baku dengan kondisi tadi Pak Kiki katakan harga tinta naik, harga bahan baku juga naik. Kalau di bidang kertas, harga kertas naik yang sangat luar biasa. Ibarat seperti semua posisinya sama. Kita membeli pisang dengan harga $1. Businessman menjual pisang itu dengan harga $2. Sudah untung 100%. Mereka sudah happy. Tapi seorang entrepreneur membeli pisang itu $1, mereka mengolah, menjadikan itu satu gelas jus, dan mereka jual menjadi $4. Tapi seorang konsultan, pisang yang sama diolah, diberikan edukasi mengenai kesehatan, manfaat, dan lain sebagainya, dijual jauh lebih mahal. Jadi kita bisa melihat bahan baku yang sama di tangan yang berbeda dengan nilai yang berbeda. Apakah hanya 3 ini? Masih ada lagi satu peluang, bagaimana dengan artis? Pisang yang sama, kalau diolah oleh seorang artis itu tidak ternilai. Nah, di sini adalah perceived value customer. Yang pertama berbicara mengenai functional value. Yang kedua adalah emotional value. Yang ketiga adalah social value. Social value yang ini tadi saya sampaikan, artis itu jadi ini yang tidak ternilai, termasuk emotional value. Fungsional mungkin sama, rasanya tetap pisang, tapi bagaimana emosionalnya dan social value-nya ini yang membedakan. Nah, kalau kita lihat value generator dari
analogi tadi, kalau bisnismen karena dia membeli $1 dia jual $2, dia harus kali banyak kali sering. Seorang entrepreneur selain menjual kali banyak kali sering, kali nilai tambah karena dijadikan itu segelas jus. Seorang konsultan kali banyak kali nilai tambah kali edukasi. Tapi seorang artis dia hanya mengkalikan diferensiasi. Jadi di sini bagaimana kita bisa mendiferensiasikan produk yang akan kita jual, kita bisa bagaimana kita menjadikan itu sebagai value generator. Ini sekedar contoh. Ini jersey. Jersey seperti ini kita lihat dijual di Tokopedia harganya 50. Ini jersey sepeda ya. Ini kalau teman-teman DTF bisa di print, bisa juga dengan DTG, ya kan? Kalau di kami ada mesin triko DTG. Nah, ini seperti ini, harganya hanya 55.500. Ini bisnismen. Tapi seorang entrepreneur bisa menjual 120.000. Kalau kita lihat perbedaannya, kalau dari sisi desain, apakah yang 55.500 ini kalah? Tidak. Tidak kalah dengan yang 120.000. Ya kan? Ini sisi seorang entrepreneur. Tapi di tangan seorang konsultan ini menjadi 350.000. Jadi kita lihat, jersey tetap jersey. Ya kan? Tapi di tangan seorang artis jersey ada yang menjadi 3.150.000, ada yang menjadi 4 juta. Ini yang analoginya bagaimana barang yang sama, bahan yang berbeda, marketing yang berbeda, bisa menaikkan harga jual yang jauh-jauh berlipat-lipat dari kalau kita bandingkan dari 55.500 dipakainya tetap sama ya jersey. Dengan yang 4 juta tetap aja sama jersey gitu. Nah, kita bisa melihat di sini ini diferensiasi. Nah, ini terkait di sini adalah mengenai konten, marketing konten. Apa target objektif kita, produk yang akan kita jual, bagaimana kita mentargetkan audiens kita. Nah, konten plan-nya apa? Apa yang kita ingin jelaskan dari produk-produk kita? Dan kita akan riset the market-nya kita. Sosial media marketing, SEO, dan lain sebagainya, dan kita tes dan analyze. Ini adalah satu survei dari DBS Bank, bagaimana COVID merubah Indonesia consumption basket. Kalau kita melihat dari kesehatan dan higienis, ini nomor 1. Nah, kalau lihat bisnis ke bawahnya itu adalah preventive care, healthcare. Kemudian kita melihat meal preferences. Sebelumnya mereka dining out, makan di luar, mereka menjadi packaging food. Mesanan. Shopping location tadinya mereka mengunjungi mall-mall berubah menjadi e-commerce. Begitupun grocery shopping menjadi B2C delivery apps. Home and leisure tadinya pergi ke bioskop, nonton live music menjadi home entertainment. Ini kita melihat terjadinya pola perubahan dan ini peluang. Kalau untuk digital printing peluang. Ini ada satu studi kasus lagi dari Visa, bagaimana konsumen di Indonesia semakin cashless dan contactless. Dilihat persentase di sini, mereka lebih prefer menggunakan contactless, cashless, menggunakan pembayaran payment gateway, baik itu dari Shopee Pay, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Nah, ini saya masuk mengenai pengguna e-commerce tertinggi di tahun 2021. 10 negara dengan persentase tertinggi, Indonesia nomor 1, 8,1%. Artinya apa? Kita melihat di sini, pengunjung platform e-commerce di Indonesia, periode Januari 2021, dari Januari sampai Juni, Tokopedia itu 132,8 juta, Shopee 116 juta, Bukalapak 28,9 juta, Lazada 25,69 juta, Blibli 17,98 juta. Nah, kita melihat kalau di sini nilai transaksi semester pertama tersebut dari Januari Juni 2021 totalnya 186,7 triliun. Ini dari data BI diperkirakan sampai akhir tahun itu mencapai 395 triliun. Ini e-commerce. Dan ini peluang. Bagaimana kita bisa
menciptakan kita punya kolam berinovasi proses. Kita harus ada internal proses, pembenahan di dalam, memperbaiki tim, memperbaiki sistem kerja, kecepatan, pelayanan, dan sebagainya. Produk, bagaimana kita menemukan satu produk yang bisa kita buat diferensiasi, target marketnya, ini eksternal. Bagaimana kita bisa mendelivery pesan-pesan keunggulan produk kita, produknya boleh sama, seperti kaos jersey tadi. Tapi kita bisa menyampaikan pesan berbeda, target market yang berbeda. Marketing strategi juga internal tadinya, bagaimana kita bisa konten strategi marketing plan kita, service eksternal, bagaimana kita memberikan apa yang diharapkan customer, kita bisa memberikan lebih kepada mereka. Pak, kondisi kayak sekarang kan sulit, Pak. Semua juga jualannya sama. Betul. Ini saya memberikan lagi satu analogi. Kita sama-sama memiliki telur. Kita mau jadi bisnismen pedagang telur bisa, jadi grosir telur bisa. Sekilo 22.500 gitu. Ya kan bisa. Kita mau jual eceran bisa, jual 500 per butir, 100.000 per butir. Tapi kalau kita jual telur rebus, nah nilainya menjadi ada tambahan. Ada value edit di sini. Atau kita buat itu sebagai telur ceplok. Menambah lagi value editnya. Ya kan, karena kita membutuhkan penggorengan, kompor, dan bumbu-bumbu. Tapi kalau kita memberikan satu edukasi, wah ini telur ini makanan yang sehat nih, ya kan? Kita bisa gabung dengan roti, dengan segelas susu, dengan asparagus. Ini adalah nilai tambah. Tapi kita bisa menjadi seorang artis bagaimana menjadikan satu fine dining, telur yang sama. Hanya kita tambahkan dengan edit, ada cheese di sana, melted cheese, dengan cara penyajian yang berbeda. Nah, ini cara penyajian ini yang menjadi faktor utama yang saya disebut tadi, emotional value dan social value yang tidak ternilai. Customer rela membayar ratusan ribu untuk sebutir telur yang tadi kita jual hanya Rp500 per butir. Ini masalah bagaimana kita bisa menciptakan satu produk, bagaimana kita bisa membuat produk tersebut berbeda, dan bagaimana kita bisa menjelaskan produk kita tuh berbeda dari kompetitor kita. Ini adalah bagian dari marketing strategi. Digital printing itu never die. Dibutuhkan dari lahir hingga meninggal. Akte lahir, kita membutuhkan akte lahir. Ini bahannya kertas. Ijazah juga kita butuhkan ijazah. Kita sekolah, malah sekarang tuh ada trennya, wisudanya boleh online, tapi ijazahnya tetap hard copy, dibutuhkan cetak. Plakatnya juga tetap kita dibutuhkan. Buku pelajaran, boleh PDF, tetap dibutuhkan. UKM bisnisnya sekarang ini banyaknya karyawan-karyawan yang work from home, dirumahkan, menciptakan, membangkitkan semangat entrepreneurship. Nah, ini membangkitkan home industry membutuhkan packaging, labeling, dan lain-lain sebagainya. Dan ada lagi specialty printing, UV, 3D, dan lain-lain sebagainya. KTP, kartu ATM, hingga yang terakhir, bahkan pada saat meninggal pun kita membutuhkan akte kematian. Nah, peluang itu tetap ada bagaimana kita bisa menciptakan satu produk inovatif dari bahan yang sama, produk yang mirip mungkin dengan yang lain yang ada, tapi bagaimana kita bisa membuat satu perbedaan, diferensiasi, kita bisa menyampaikan ke target customer kita menjelaskan keunggulan, kelebihan, perbedaan dari produk-produk kita, sehingga customer tidak merasa keberatan untuk membayar lebih. Nah, apakah kita sudah siap? Terkadang itu yang menjadi hambatan adalah bukan masalah adaptasi atau inovasi, tapi kita malas untuk meninggalkan zona nyaman kita saat ini. Jadi kita harus berani untuk membuat perbedaan. Presentasi saya singkat saja karena waktu juga terbatas. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya-tanya lebih detail, nanti bisa di Q&A atau juga bisa hubungi saya di nomor ini, ada WhatsApp saya. Silakan. Jadi saya harapkan bahwa hari ini kita ada specialty bagaimana kita bisa menemukan create your own pool dari bisnis kita yang ada sudah saat ini, bagaimana kita bisa menciptakan satu produk yang tadi ini sebetulnya biasa-biasa, tapi kita bisa menciptakan sesuatu, menambahkan satu kelebihan, dan kita bisa mensegmentasi target yang akan kita
targetkan untuk produk tersebut, dan kita bisa menjelaskan dengan panjang lebar kelebihan produk kita, keunggulan produk kita, manfaat produk kita untuk customer, dan saya yakin percaya bahwa bisnis kita akan bertumbuh gitu. Bukan hanya sekedar kali banyak kali sering, bukan lagi sekedar kali nilai tambah, tapi kali edukasi, kali diferensiasi. Demikian Pak Moderator, Pak Aulia, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Rudi Susanto. Mohon maaf tadi kurikulum vitae-nya masih memakai data yang lama, Pak Rudi. Terima kasih. Beberapa hal yang dapat kami poinkan dari yang disampaikan oleh Bapak Rudi Susanto adalah yang pertama bahwa memang kondisi pasar digital printing atau adaptasi digital printing saat ini adalah bagaimana kita untuk membuat pasar sendiri ya, make your own pool itu maksudnya membuat pasar sendiri yang bisa kita kuasai, bisa dikuasai, kemudian persaingan otomatis ketika memiliki kolam sendiri, persaingan juga menjadi tidak lagi terlalu signifikan, sehingga kita memiliki running atau istilahnya memiliki karakter sendiri dari produk yang kita buat. Gitu ya Pak Rudi ya? Betul Pak Aulia, betul. Nah, untuk lebih lanjut, lebih dalamnya nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat, melalui Q&A, atau nanti pada saat waktu pertanyaan di akhir, sesi tanya jawab di akhir. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya untuk narasumber yang ketiga kita akan memasuki segmen yang kedua, yaitu menciptakan peluang di masa pandemi ini, adaptasi dan solusi bisnis cetak. Di sesi kedua adalah menciptakan peluang. Yang pertama adalah tentang UV dan DTF printing. Kita ketahui bersama pada sesi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Benny Mulya, yaitu pengurus Komunitas Printing Indonesia Copygrafika di bidang ketua bidang sablon. Dan saya sudah mengenal cukup lama. Beliau adalah seorang inovator, seorang peneliti juga, seorang ahli teknologi informasi, Bapak Benny Mulya. Beliau sudah sejak kecil memiliki jiwa usaha yang cukup besar. Kemudian beliau pernah juga menjadi dosen di sebuah universitas. Kemudian kalau saya lihat dari kurikulum vitae Bapak Benny Mulya ini adalah beliau seorang ahli teknologi informasi yang kemudian diaplikasikan di bidang teknologi digital printing, UV dan DTF. Singkat saja, saya menyampaikan kurikulum vitae. Langsung saja kepada Bapak Benny Mulya untuk menyampaikan peluang bisnis cetak UV dan DTF. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini suara saya kedengaran nggak, Pak Aulia? Jelas sekali, Pak Benny. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daud atas terselenggaranya acara ini, Pak Usman selaku Ketua Copygrafika, dan teman-teman yang lain, Pak Kiki, Pak Rudi, Pak Roni. Kita berbicara tentang industrial printing saat sekarang ini, gitu. Jadi saat sekarang ini kita tahulah di masa pandemi ini semua ya rata lah gitu, semua merasakan akibatnya COVID-19, di mana sebetulnya pada proses ini kita dituntun untuk lebih mengenal digitalisasi, arah ke marketplace segala macam, kita dituntun ke sana dan bagaimana berpikir secara pola digitalnya, how to sell, terus juga kita mengenal suatu produk yang ibaratnya gimana nih kita harus kemas dengan bagus gitu. Yang tadi sempat saya dengar Pak Kiki dengan kurva, ibaratnya ya analoginya kura-kura dan badak segala macam itu nuansa ibaratnya kita harus berbenah atau punah gitu. Terus juga tadi saya rangkum juga Pak Rudi membagi empat
businessman ya, yang dimana mungkin dengan kata lain businessman dianalogkan pedagang kali ya, pedagang, pengusaha, terus yang ketiganya apa tadi konsultan, baru yang keempatnya artis ya. Artis, yes. Ya, betul ya Pak Dodi. Betul. Jadi itu sangat menarik buat saya gitu. Jadi di masa-masa sekarang ini juga saya teringat dengan quote Facebook teman saya Muhammad Dafi, di mana masa-masa sekarang ini printing yang terbuka luas itu adalah di daerah-daerah, di mana kita mempunyai kesempatan yang sama secara akses internet, Pak. Jadi di daerah-daerah itu mempunyai SDM yang relatif dibayarnya masih lumayan murah lah dibanding di kota gitu. Tapi mereka punya kemampuan daya saing yang cukup ibaratnya dengan SDM di kota gitu. Artinya semua dengan internet mempunyai kesempatan yang sama. Tinggal ibaratnya kita mau arah kemana nih produknya nih. Artinya produk kita membuat produk bisa dengan jual murah atau ada add value lebih gitu loh. Ada add value lebih. Kalau misalnya hanya sekedar pricing, semua kompetitor akan bisa melakukan hal yang sama kalau menurut pandangan saya gitu. Nah, balik lagi ke topik pembahasan UV dan DTF ya. Hanya sebetulnya saya mau membahas tentang UV DTF yang sedang booming di China, di mana media-media yang berhubungan dengan regrade atau apa namanya silinder itu kita bisa aplikasikan gitu. Jadi saya mesti luruskan dulu, saya tidak membahas tentang teknologi DTF-nya direct to film, tapi lebih ke UV printing solusi saat sekarang ini gitu. Maksudnya metamorfosisnya dari yang sekedar kita bagi teknologi UV itu ada soft atau roll to roll dan flatbed, ada dua teknologi itu loh. Jadi yang saya bahas ini kemajuan teknologi UV ini berkaitan dengan transfer. Jadi UV tinta UV ini kita bisa aplikasikan ke media-media yang sifatnya keras atau ini yang berbentuk silinder gitu. Jadi sifatnya kita nggak mesti direct, tapi kita bisa transfer ke media tersebut. Nah, contohnya ini yang saya pegang dan ada lagi yang saya pegang nih. Nah, kalau kita print di bagian sisi sebelah sini, ini kelihatan nggak ya? Nah, sebelah sini, ini nggak mungkin kita taruh media ini ke printer. Tapi kalau misalnya kita transfer, itu sangat mudah gitu. Sangat mudah kita transfer entah di MOOC, entah di apa ya media silinder lainnya itu bisa kita terapkan. Jadi dengan mudahnya kita tempel dan itu udah berbentuk sablon atau ya layaknya UV printing. Berhubungan dengan tema Cyanide juga kita bisa bikin label-label Cyanide di yang notabene kita bisa lihat di elevator, terus juga di mall-mall itu. Kayak coba mana itu yang ini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini bisa kita sablon langsung dengan cara transfer. Jadi prosesnya adalah printer yang di belakang ini yang dilihat ini mempunyai bahan khusus yang di-print dengan tinta UV, lalu tahap keduanya adalah dilaminasi, dilepas maski tersebut, lalu ditransfer. Sangat mudah banget untuk teknologi UV transfer ini gitu loh. Jadi semua media kita bisa terapkan, mau di datar, mau di silinder, atau apapun lah yang sifatnya yang bisa kita transfer itu sangat-sangat gampang, semua orang bisa melakukannya gitu, nggak harus media tersebut direct dalam bentuk flatbed atau printer yang sifatnya medianya harus kita taruh dan kita harus adjust lagi gitu. Nah, ini suatu peluang juga sih di masa-masa pandemi ini yang sifatnya harus customisasi, jadi personalisasi
terhadap satu produk ataupun ya satu produk bisa kita layani gitu. Jadi membuat suatu produk yang unik itu add value-nya. Dengan produk yang unik kita bisa menjual harganya tuh relatif ya mungkin lebih tinggi gitu. Saya lebih suka kata-kata print itu diganti dengan kreatif sebetulnya Pak. Maksudnya rumah printing atau kita, karena kalau misalnya kita berhubungan dengan kata print, itu pasti arah-arahnya tuh ke harga gitu. Harga tuh yang bersaing ujung-ujungnya ya turunin harga segala macam. Tapi kalau kita membuat produk yang unik, membuat suatu produk yang sifatnya apa ya, ada value lebih, kita tinggal adjust harga tersebut gitu. Jadi ya buat teman-teman kalau hanya sekedar ibaratnya nuansanya variabelnya harga, ya coba ubah mindset maksudnya pola pikirnya gitu. Jadi kreatifnya yang harus yang lebih ditonjolkan kayak gitu. Paulia. Siap. Untuk yang DTF-nya belum, Pak. Nah, ini dia nih yang saya agak rancu, Pak Aulia, karena ini berhubungan DTF UV. Jadi itu direct transfer film by UV yang harusnya yang saya bahas ini. Tapi oke lah, untuk DTF itu kita juga mempunyai teknologi tersebut gitu. Jadi kalau misal pun saya bahas di sini, boleh Pak Aulia. Halo. Suaranya Pak. Halo? Ya, suaranya. Oke, dengeran. Jadi itu bisa menjadi sebuah pembelajaran juga, Pak, agar tidak rancu para pelaku industri kreatif bisa membedakan yang dimaksud antara DTF UV dan DTF yang biasa gitu, Pak, mungkin. Oh, oke, siap. Dijelaskan itu yang dimaksud. Terus, bisa ini kertas DTF yang bisa sama kainnya. Oke, saya bawakan teknologi tentang DTF ya. Kita sedikit flashback lagi. Nah, teknologi DTF ini sebetulnya sablon secara instan. Sablon secara instan yang dilakukan dengan media transfer. Nah, secara apa ya? Kita bilang transfer ini sebetulnya sudah permainan lama untuk orang sablon manual atau screen printing. Jadi biasanya mereka orang-orang screen printing itu transfer dengan media film itu 1-2 warna, mereka bisa simpan desainnya lalu ditransfer. Prosesnya adalah mereka sablon di atas pad film namanya. Pad film itu lalu mereka bisa apa namanya dengan tinta plastisol atau rubber dikombinasikan dengan hot melt powder. Hot melt powder itu sifatnya adalah adhesif. Jadi ketika medianya basah dengan tinta lalu ditaburi dengan hot melt, setelah tersebut itu langsung dikeringkan dengan hot gun atau mesin curing. Setelah di curing, lalu kita bisa tempel ke media kain, baik apa namanya kain katun, baik ke satin atau polyester itu dengan apa ya dengan teknologi DTF itu sangat memungkinkan. Jadi seperti ini Pak, seperti ini sudah di print. Nah ini ketika kita sudah panaskan, ini kita bisa tempel kemanapun, ke sini misalnya ke bagian-bagian sulit. Nah ketika saya tempel ke bagian lengan, ini yang agak repot di sablon dengan teknologi ya DTG, direct to garment, atau di samping gitu. Tapi dengan media transfer kita bisa sablon dimanapun gitu. Dan bahannya pun nggak terbatas katun. Jadi bisa polyester, bisa apa namanya, bisa apa bahan-bahan yang lainnya gitu loh. Jadi si teknologi DTF ini sangat-sangat apa ya booming karena setiap orang bisa dengan apa ya gampangnya sablon dan menempatkan di bagian-bagian area yang sulit terjangkau dengan ibaratnya mesin-mesin yang lain, kita hanya sekedar transfer selesai gitu loh. Gitu loh Pak Aulia.
Siap. Nah, di sini malah saya juga sedang langsung ini Pak, baru ngeh bahwa ternyata memang sekarang DTF, Direct Transfer Film ini bisa untuk kaos atau media kain, kemudian yang tadi UV itu untuk media yang selain kain. Ambilin kaos. Iya, ini Jadi tadi ada dua DTF kan, DTF untuk kain dan DTF untuk UV gitu ya. benar Paul ya. Benar banget. Tadi juga kan Pak Rudi sempat bahas, ibaratnya saya beli kaos polos jersey ini di marketplace murah, tapi kita bisa sablon dengan teknologi DTF yang bisa add value-nya lebih dengan nama custom gitu. Ibaratnya kita bisa melakukan itu dan dengan harga yang oke gitu loh. Siap. Baik, terima kasih Pak Ibens atau Pak Benny Mulya atas paparannya terkait dengan DTF. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan peluang di masa kini yang terbaru adalah DTF, Direct Transfer Film, itu bisa digunakan untuk produk kain, jersey, kaos. Kemudian yang saat ini yang terbaru adalah bisa juga untuk produk-produk dengan berbagai macam media, yaitu dengan teknik UV gitu. Jadi tadi saya simpulkan yang disampaikan oleh Pak Benny Mulya bahwa dengan adanya transfer film ini dengan UV maupun dengan kain tadi, kemudian yang diberikan kepada setiap orang untuk dapat membuat produk-produk kreatif dengan bahan custom gitu ya Pak ya. Yes, betul. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari paparan atau yang disampaikan oleh Bapak Benny Mulya. Kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian, apabila ingin menyampaikan Suara, enggak, bukan ada sana. Pada kesempatan ini, Bapak Roni Rahmat akan menyampaikan tema menciptakan peluang printing di bidang 3D printing. Saya ulangi, Bapak Roni Rahmat ini adalah Ketua Bidang Teknologi 3D Printing di Komunitas Printing Indonesia atau Kopi Grafika. Kemudian sekilas kurikulum vitae dari Bapak Roni Rahmat, yaitu saat ini Bapak Roni Rahmat aktif menjadi Division Manager Divisi Digital Graphic Art di PT Asaba. Kemudian produk-produk yang beliau ampu adalah large format printer Mutoh, kemudian ada cutting plotter Graphtec, kemudian cutting plotter dan 3D printer Silhouette Amerika. Pengalaman kerja yang dari Bapak Roni adalah yang pertama, Technical Support PT Nusindo Prima tahun 1997 hingga 2005, kemudian Business Unit Manager PT Asaba tahun 2005 hingga 2013, kemudian saat ini Division Manager PT Asaba dari 2015 hingga saat ini. Kemudian skill yang dimiliki oleh Bapak Roni adalah yang pertama technical printer, plotter 3D printer, kemudian yang kedua adalah pengembangan bisnis strategi, kemudian sales marketing, kemudian internet marketing, dan e-commerce. Saat ini beliau aktif di komunitas Printing Indonesia atau Kopi Grafika sebagai Ketua Bidang 3D Printing. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Roni Rahmat untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Ulia. Terima kasih banyak Pak Ulia untuk pembukaannya. Selamat siang Pak Daud. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami semua. Selamat siang Pak Usman, rekan-rekan Kopi Grafika, dan juga mungkin para audiens yang juga turut hadir pada hari ini ya. Oke, bicara tentang 3D printing di Indonesia memang sebenarnya agak kompleks ya. Banyak hal yang sebetulnya kita harusnya sudah absorb, sudah serap banyak, tetapi rupanya market Indonesia ini masih belum terlalu menarik untuk, mungkin menurut saya setidaknya, untuk para pemain printing untuk masuk ke 3D printing.
Padahal mungkin sebenarnya kalau kita lihat di pasaran itu 3D printing banyak yang murah dan juga simple. Terus kemudian ya secara kemampuan saya bilang sudah cukup untuk memulai suatu bisnis ya. Oke, mungkin sebelumnya saya akan coba bagikan dulu sedikit mengenai apa sih teknologi yang terlibat dalam digital printing 3 dimensi ini atau 3D printing ini ya. Sebentar saya share screen. Oke, baik. Sudah terlihat ya, Pak Aulia ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Jelas, Pak. Secara teknologi ada beberapa yang bisa dibilang diadopsi oleh teknologi digital printing ini. Yang pertama adalah SLA atau kita sebutnya istilahnya itu stereolitografi aparatus. Ini mengubah plastik cair menjadi bahan padat menggunakan sinar UV atau laser. Kemudian ada juga namanya SLS atau Selective Laser Sintering. Ini menggunakan lapisan bubuk yang tersebar di atas platform secara merata. Kemudian sistem laser yang akan dikendalikan oleh komputer berfungsi untuk memanaskan bubuk plastik itu nanti sehingga akan membentuk 3D shape atau bentuk 3 dimensi yang kita inginkan. Kemudian ada lagi adalah FDM atau Fuse Deposition Modeling, ditemukan pertama tahun 1980 menggunakan material termoplastik filamen. Kemudian material ini dipanaskan di bagian ujung head-nya, dan kemudian nanti head-nya ini bergerak membuat bentuk sesuai dengan apa yang dikirimkan data oleh si komputer atau desain software-nya. Nah, metode ini adalah yang paling populer saat ini di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa melihat banyak sekali tersebar baik di platform e-commerce yang menjual 3D printer dengan model ini. Kemudian di luar itu ada lagi namanya DLP. Ini lebih advance. Kalau ada yang bubuk tadi SLS, yang DLP ini menggunakan cairan resin. Ya, DLP itu digital light projection atau processing. Ini seperti SLA, cuman ini menggunakan materialnya adalah material resin. Kemudian desain dikirim dari komputer dan si lighting ini akan memberikan sinar UV kepada cairan resin dan dia akan bergerak naik atau turun sesuai dengan tipe mesinnya. Kemudian dia akan membentuk 3 dimensi yang sesuai dengan yang kita kirimkan dari datanya dari komputer tadi. Kemudian apa sih industri yang saat ini menggunakan 3D printing yang umum? Ya. Nah, ini adalah sebagian dari apa yang bisa 3D printing lakukan di industri dental atau ortodontik ya, gigi. Terus kemudian ada biofabrication, jadi untuk membuat bahan seperti kulit sintetis, lapisan-lapisan sintetis untuk organ manusia, terus kemudian juga prototyping bentuk tulang, atau juga untuk 3D modeling bentuk jantung, terus kemudian alat bantu pendengaran. Ya, ini yang sudah umum, dan ini kebanyakan menggunakan teknologi DLP atau menggunakan resin. Sekarang ini banyak resin yang sudah ada di pasaran dan sudah biokompatibel namanya kalau untuk industri-industri seperti ini. Kemudian industri lain yang bisa digunakan adalah jewelry. Dalam hal ini adalah untuk membuat molding, sehingga nanti cairan emas atau perak yang ingin kita bentuk tinggal dituangkan ke dalam molding ini, sehingga terjadilah bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kemudian untuk industrial, untuk bikin komponen atau spare part dari mesin-mesin industri. Nah, ini lagi otomotif dan aerospace juga sama untuk pembuatan komponen atau 3D modeling atau membuat prototyping juga. Kemudian consumer good juga bisa digunakan. Dan juga yang sekarang ini lebih populer di Indonesia sejauh ini masih ada di entertainment atau hobi untuk membuat karakter-karakter anime, terus robot-robotan, mainan-mainan, itu yang sekarang ini masih ada dan paling populer di Indonesia. Sedangkan untuk industri-industri lain mungkin sudah ada, tapi mungkin memang mereka tidak terlalu populer dan industrinya bisa dibilang eksklusif ya, tidak semua orang bisa tahu. Mungkin mereka juga akan protect industrinya supaya nggak banyak orang tahu dan mereka bisa bermain dengan harga yang masih cukup baik, kira-kira begitu. Kemudian ini ada informasi mengenai beberapa material yang banyak digunakan, diantaranya ABS, terus kemudian flexible filament, ini disebutnya TPE atau TPU ya, ini bahannya elastis, kalau yang ABS itu agak kaku, terus kalau yang flexible filament ini memang bahannya sifatnya lentur.
Terus kemudian PLA, nah ini bahan yang paling umum juga untuk filamen, ya. Terus kemudian ini ada carbon fiber. Terus kemudian ada juga polikarbonat. Jadi banyak sekali jenis-jenis bahan. Metal juga sudah ada. Terus kemudian polipropilin ya atau PP ya. Terus kemudian ada juga ASA, akrilik styrene nitrile, sorry, kurang bisa menjabarkan sayanya. Ini banyak sekali bahan-bahan yang sudah tersedia di pasar. Cuman untuk memang Indonesia saat ini di kalangan hobis itu masih menggunakan jenis yang PLA. Sedangkan untuk industrial mungkin kalau bisa sebut brand, salah satunya adalah perawatan pesawat, itu juga mungkin menggunakan mesin 3D ini untuk membuat komponen-komponen yang tidak bisa tersedia langsung dari manufakturnya. Terus kemudian untuk industri otomotif itu menggunakan carbon fiber. Jadi saya pernah melihat satu industri itu membuat handle untuk rem motor itu dari bahan carbon fiber filament ini. Terus kemudian dia langsung pasang di motornya dan bisa dipakai. Nah ini aplikatif industri. Nah mungkin secara peluang di Indonesia ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat mungkin beberapa brand yang sudah ada di Indonesia, misalnya tadi sudah disebutkan Pak Aulia bahwa kita ada siluet Alta, ini mesin 3D printing yang paling sederhana, menggunakan metode Delta dan juga menggunakan metode filamen. Terus kemudian di luaran sana juga ada merek seperti XYZ Digital, itu ada keluar dengan DaVinci series-nya, terus ada Snapmaker, ada Flashforge. Nah itu untuk yang menggunakan filamen. Sedangkan untuk yang menggunakan resin, yang populer saat ini adalah Envision Tech. Saya pernah mendampingi rekan dari Singapura waktu itu, ada pameran di Jakarta untuk industri dental. Dia membawa mesin Envision Tech-nya ke Indonesia dan demokan bagaimana menggunakan ini untuk membuat komponen-komponen untuk keperluan dental atau gigi. Terus kemudian untuk bubuk dan juga yang lain-lainnya saat ini memang tidak populer. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya untuk yang mesin model filamen ini juga kita udah ngelihat bisa sampai membangun satu unit perahu ukuran skalanya 1:1 dan mesinnya pasti juga gede, lebih dari 5 meter kali 5 meter. Dia ngerjain pembuatan perahu dan perahu ini bisa langsung dicemplungin ke air dan bisa dipakai, langsung dipasangin juga motor elektronik atau mesin elektronik keluaran waktu itu keluaran Yamaha dan bisa langsung dipakai berjalan di air seperti layaknya perahu biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan 3D printing ini, cuma memang mungkin kendala di Indonesia adalah dari sisi edukasi ya. Saya juga pernah mendampingi waktu itu acara lomba 3 dimensi, waktu itu bekerja sama dengan Apkomindo di Bandung. Cuman setelah itu juga memang tidak ada kelanjutannya lagi yang lebih signifikan untuk proses edukasi ke masyarakatnya. Jadi saya bilang memang harus ada yang serius untuk lebih membawa hal 3D printing ini ke masyarakat daripada sekedar cuma kita mengiklankan produk. Jadi seperti juga tadi Pak Rudi sampaikan bahwa inovasi-inovasi di market ini juga penting ya. Jadi bukan cuma sekedar kita menjual untuk saat ini, tapi lebih kepada konsultatif selling. Nah, di antara yang lain, peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin sudah mempunyai printer 3D, itu bisa memanfaatkan platform-platform digital yang saat ini ada, seperti e-commerce yang sudah ada ya. Tadi kita lihat orang jual jersey di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Shopee, ataupun di Lazada. Nah, teman-teman yang mungkin bisa langsung dilakukan adalah bagaimana membuat produk yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat bisa mengaplikasikan langsung dengan harga yang relatif juga kompetitif buat pasar Indonesia. Misalnya contoh begini, beberapa waktu lalu saya membeli panel, ini mungkin saya tunjukin ya, ini panel untuk rak di dinding. Terus kemudian saya mencari hook-nya, gantungannya untuk di sini itu ternyata di original suppliernya kosong. Kemudian ternyata saya browsing ya. Jadi kalau kita lihat ini hook aslinya terbuat dari besi ya, kita pasang di sini ya. Tapi ternyata barangnya itu kosong. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, terus kemudian saya browsing di Tokopedia, saya menemukan ada orang yang mengerjakan ini custom design. Ya, mereka membuatnya jadi seperti ini. Dan ternyata setelah saya beli, harganya cukup murah juga. Ini sekitar, kalau nggak salah, nggak lebih dari Rp5.000 per piece-nya. Terus kita langsung bisa apply di sini juga, dan fungsinya juga sama. Walaupun memang secara kekuatan dia lebih lentur.
Ya kita bisa pakai untuk display atau rak dan sebagainya. Ya jadi ini aplikasi-aplikasi yang paling sederhana. Di luar itu juga saya coba membeli yang kecil juga, ternyata juga bisa dipakai dan hasilnya juga cukup baik, bisa dibilang halus. Kemudian teman-teman tinggal mungkin yang perlu didorong adalah bagaimana memanfaatkan platform-platform sosial media yang sudah ada saat ini. Ya buat teman-teman yang mungkin masih belum punya budget untuk marketing online, bisa menggunakan WhatsApp group atau berjualan lewat WhatsApp di kalangan teman-teman sendiri, terus kemudian juga berjualan melalui akun Facebook dan Instagramnya masing-masing. Dan bagi mereka yang sudah punya budgeting cukup, bisa mulai beriklan di platform-platform sosial media tersebut. Dan saya yakin sekali impact-nya juga lumayan. Gitu. Karena saya sendiri adalah praktisi untuk salah satu e-commerce di Indonesia, saya mencoba menerapkan pengetahuan yang saya ketahui untuk memasarkan sebuah produk dan memanfaatkan platform tersebut. Dan kemudian hasilnya juga cukup signifikan. Dan saya juga aktif memberikan konsultasi kepada beberapa klien saya yang menggunakan sosial media sebagai sarana penjualannya untuk membantu penjualan mereka, bagaimana mereka memasarkan dan juga beriklan yang efektif melalui akun-akun tersebut. Karena kalau kita tanpa panduan, biasanya orang akan cenderung buang uangnya sangat banyak sekali di platform tersebut. Dan mereka cepat sekali nyedot uangnya kalau kita nggak pinter-pinter ngatur strategi beriklannya. Ya, jadi kita lihat bahwa 3D printing sebenarnya sangat menjanjikan sudah sejak beberapa tahun lalu ya. Cuma ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, mungkin banyak yang akhirnya juga mendem. Ya, sedangkan brand-brand besar yang punya nama, salah satu pemain yang lain adalah mungkin saya lupa mereknya apa, tapi dia bisa color 3D printing dengan menggunakan resin. Itu juga masih mendem sekarang, belum ada edukasi yang banyak ke masyarakat. Nah, sambil menunggu itu mungkin teman-teman ya jangan ikutan menunggu. Bisa dibilang start aja dulu, mulai aja dulu. Cari di pasaran banyak sekali hal-hal kreatif yang bisa dilakukan 3D printing. Ya teman-teman bisa mulai mencari desain mungkin yang sederhana dari internet dulu deh. Ya banyak sekali desain-desain 3D yang bertebaran di internet dan bisa kita customize atau customisasi ya. Kita rubah bentuknya sedikit atau kita tambahkan desainnya kita sedikit atau mungkin tambahkan custom design dengan menambahkan nama di dalam desain 3D tersebut. Ini akan memberikan value added bagi pembeli Anda. Dan produk ini bisa dijual dengan harga yang saya bilang masih relatif kompetitif. Untuk barang segede ini dengan harga kurang dari 5.000 buat saya memang ya sebagian orang mungkin mahal ya, tapi buat saya yang melihat ini ada fungsinya dan bisa langsung dipakai, ini menjadi sangat murah sekali dan harga itu menjadi tidak relevan. Di luar itu banyak sekali industri lain yang mungkin bisa dipakai kalau teman-teman memang sudah punya investasi yang cukup dan ingin bergerak ke yang lebih advance. Bisa mulai main ke industri-industri lain seperti untuk pembuatan spare part. Ya, ini juga pembuatan spare part juga sangat menarik. Banyak manufaktur juga sebenarnya belum bisa memanfaatkan 3D printing ini dengan optimal. Hanya industri-industri besar aja yang saat ini menggunakan. Dan mesin-mesin yang mereka pakai umumnya adalah mesin-mesin yang juga bisa dibilang harganya cukup lumayan mahal. Kita bisa melihat 3D printing itu dari mulai yang paling sederhana 3 jutaan, 5 jutaan, 10 jutaan, sampai harganya ratusan juta juga ada. Nah, tinggal dari teman-teman mau mulai dari yang mana. Kalau memang sudah ada, silahkan explore, karena di luar sana saya melihat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ini yang orang masih belum akomodir, karena terlihat dari toko yang menjual barang ini, pesanan itu ternyata sudah banyak sekali. Gitu ya. Jadi artinya banyak orang yang membutuhkan jasa 3D printing ini dan belum tahu harus lari kemana. Untuk sementara ini, berhubung industri offline masih sangat terbatas karena pandemi, terus kemudian industri online juga kelihatannya sangat meningkat sekali. Dari paparannya teman-teman tadi juga kelihatan sekali bahwa industri online meningkat. Dan di printing saya lihat dengan tergeraknya e-commerce naik, berarti industri label ini juga naik. Ya, mungkin dari saya sharing segitu aja, Paulia dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat dan bila teman-teman mau bertanya atau berdiskusi, nanti ada sesi Q&A dan juga saya melampirkan nomor telepon saya di sini. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, welcome untuk menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Roni Rahmat atas paparan penyampaian materi terkait 3D printing. Sangat menarik sekali. Ini juga menjadi sesuatu hal yang baru bagi saya. Beberapa poin yang saya headline, yang pertama adalah
ternyata ada berbagai macam jenis material yang dapat digunakan dalam aplikasi 3D printing. Selama ini saya melihatnya kan seringnya yang ada di pameran bentuknya plastik yang keras, kemudian ternyata tadi yang disampaikan Pak Roni ada berbagai macam jenis materialnya, ini jadi sangat menarik lagi. Kemudian yang awalnya saya juga bahwa 3D printing hanya digunakan untuk membuat model-model seperti mainan, seperti arsitektur, ternyata aplikasi dari 3D printing lebih luas lagi. Bahkan juga disampaikan tadi bahwa skala bisnis 3D printing itu mulai dari yang kecil hingga yang besar, mulai dari dengan mesin 3 jutaan sampai ratusan juta bahkan miliaran, mulai dari membuat semacam skrup ataupun alat sampai membuat kapal ternyata juga sudah. Betul. Ada aplikasi di 3D printing ini sangat menarik sekali, dan memang di masa pandemi ini menjadi lebih membantu lagi ketika aplikasi dari 3D printing ini dipasarkan melalui e-commerce atau melalui digital marketing. Itu yang beberapa yang saya poin atau headline dari apa yang disampaikan oleh Pak Roni Rahmat. Bapak Ibu sekalian, sudah 4 narasumber dari komunitas printing Indonesia Kopi Grafika pada hari ini menyampaikan paparan dan tema-temanya terkait adaptasi dan solusi bisnis cetak. Kembali mereview bahwa pada hari ini komunitas printing Indonesia Kopi Grafika menyampaikan webinar dengan judul adaptasi dan solusi bisnis cetak. Dalam hal ini pembahasan umum kondisi pasar printing dan menciptakan peluang di masa ini di bidang UV, DTF, printing, dan 3D printing. Sebagai informasi juga bahwa komunitas printing Indonesia saat ini telah memiliki badan hukum atau istilahnya sebagai komunitas yang telah diakui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK Kemenkumham nomor AHU 007272 AH 0107 tahun 2019 dengan nama Kopi Grafika Indonesia. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya sedikit ingin menyampaikan informasi tersebut. Harapannya Bapak Ibu sekalian, para pelaku industri printing dan grafika dapat bergabung bersama kami di komunitas Printing Indonesia Kopi Grafika. Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dapat mengakses website Kopi Grafika, kemudian di sana juga ada tempat untuk mendaftar atau bergabung menjadi anggota komunitas Printing Indonesia Kopi Grafika. Websitenya adalah kopigrafika.com. Sekilas informasi buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke materi pada hari ini, ada beberapa hal. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk para narasumber, baik itu melalui platform virtual exhibition maupun melalui chat di fasilitas Zoom ini. Yang pertama, ada pertanyaan dari Bapak Oki Santana yang menyampaikan pertanyaan, salam kawan-kawan, mohon masukannya untuk investasi bisnis packaging saat ini apakah masih menarik? Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak Oki Santana. Kemudian mungkin karena tema pertanyaan yang kedua adalah terkait DTF, akan lebih pas apabila pertanyaan ini dapat segera direspon dahulu agar temanya dapat lebih fokus. Jadi pertanyaan ini lebih cocoknya untuk Bapak Kiki Nurholik dan Bapak Rudi Susanto. Kepada Bapak Kiki Nurholik, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Oki Santana. Apakah bisnis packaging saat ini masih menarik? Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Oki Santana. Pertanyaannya sangat baik sekali. Apakah masih menarik? Jawabannya ya. Sangat menarik bahkan karena sejauh ini bisnis di industri packaging ini begitu seksi. Kenapa dikatakan begitu seksi? Semua orang sekarang malah berlomba-lomba untuk mengarah ke industri ini. Gitu.
Sebagai gambaran saja, pada saat kita masih mempunyai kesempatan datang ke gerai tempat pusat perbelanjaan, saat Anda masuk ke dalamnya, itu sejauh mata memandang semua cetak dalam kemasan. Dan packaging adalah jadi pilihan utama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah benar menarik? Yes, sangat sangat seksi dan sangat dikejar. Tapi satu hal yang mungkin patut dipertimbangkan, tidak serta-merta kebiasaan kemudian bisa merubah harapan. Maksudnya gini, apabila saya sebut dua segmen yang umum yang ada di printing offset, publishing dan packaging. Orang publishing itu bekerja untuk packaging, dia butuh waktu untuk belajar. Demikian juga sebaliknya. Packaging yang biasa mengerjakan packaging, bekerja di publishing itu juga butuh belajar. Karena begitu complicatednya packaging, sehingga pola yang harus dilakukan, step-nya sangat banyak sekali. Tidak sesederhana di publishing, gambarannya seperti itu. Tetapi menjawab pasti pertanyaan ini, apakah menarik? Jawabannya iya. Menarik dan sangat seksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiki. Langsung saja dilanjut kepada Pak Rudi. Kami persilakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Aulia. Terima kasih untuk Pak Tauki. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kiki. Packaging sangat-sangat seksi. Tadi sudah saya jelaskan pada saat presentasi saya mengenai banyaknya WFH dan juga karyawan-karyawan yang dirumahkan membangkitkan semangat entrepreneurship. Nah, itu membangkitkan semangat entrepreneurship untuk menjadi pelaku usaha rumahan, Pak Aulia. Jadi pelaku usaha rumahan tersebut mereka membuat satu produk, ini sama, produknya telur. Yang membedakan apa? Packaging salah satunya. Selain cara mengolah telur tersebut. Jadi betul-betul sangat seksi. Jadi asal kita bisa membidik pangsa pasar yang tepat, ini sangat-sangat luar biasa pasarnya. Sangat-sangat luar biasa. Potensinya sangat-sangat besar, baik itu dalam dengan offset atau maupun digital. Sangat seksi packaging. Demikian Pak Aulia. Terima kasih Pak Rudi, Pak Kiki yang telah memberikan jawaban pertanyaan dari Bapak Oki Santana. Semoga Bapak Oki Santana dapat mendapatkan jawaban yang sesuai, dan saya yakin sebentar lagi nih Bapak Oki Santana akan segera melakukan bisnis packaging ini Pak Rudi dan Pak Kiki. Amin, 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 amin. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan menyangkut digital transfer paper atau digital transfer film atau DTF, yang sepertinya ini sangat menarik. Ada 3 pertanyaan yang menanyakan kepada Bapak Beni Mulya. Yang pertama adalah dari Bapak Alek, apakah ada teknologi dan referensi perusahaan yang memiliki jasa printing di botol plastik PET transparan? Ini kemudian untuk Pak Iben dari Bapak Frankili, ukuran paling besar berapa yang bisa diakomodir oleh DTF UV, dan mesin UV flatbed yang besar seukuran apakah bisa menggunakan mesin UV flatbed yang besar seukuran triplek. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Bapak Giatno, material untuk transfer apa, jenis tinta yang harus digunakan tipe apa? Itu pertanyaannya Pak Iben. Kami persilakan Pak Iben memberikan jawabannya. Oke, Pak Aulia, berarti saya bisa rangkum nih dari tadi ada 3 pertanyaan ya Pak Aulia ya? Betul Pak. Yang pertama adalah Pak siapa tadi Pak? Pak Alek. Pak Alek, betul. Menanyakan tentang perusahaan yang memiliki jasa printing di botol plastik PET transparan. Oh, oke. Itu sebetulnya lebih ke ranah teknologi ini ya, maksudnya ke packaging atau apa ya? Oh iya. Kalau saya lebih ke ini Pak, ke silinder mungkin penerapannya bisa customize via satuan segala macam. Jadi kita bisa transfernya bisa ke kayak termos kayak gini gitu. Jadi sebentar. Oke. Ya.
ke termos, dan ke muk juga bisa ini Pak, ke muk, terus juga muk yang sifatnya stainless kayak gini juga bisa. Jadi banyak macam, korek api. Jadi kita nggak perlu media tersebut masuk ke printer, tapi melalui dengan transfer kita bisa tempel langsung dibuka aja. Saya bisa praktekin Pak, ini Pak Aulia. Atau mungkin ini Pak yang dimaksud botol plastik PET itu kan apakah bisa panasnya itu loh Pak? Plastik PET-nya transparan itu mungkin seperti botol aqua, kemudian apakah bisa menggunakan print UV? Nah, seperti itu yang dimaksud Pak. Ya, kalau ini prosesnya adalah kita hanya menempelkan aja, jadi dari print proses UV, lalu kita transfer, selesai Pak Aulia. Jadi nggak ada heating segala macam. Mungkin kalau heating moyot gitu kan. Ya, ini ada ini nggak, ada sampel ini nggak yang bisa dipraktekin? Ya, di tempel situ aja. Ini seperti ini contohnya, bisa di zoom nggak sini? Ini mudah banget Pak. Nih sini. Jadi ini medianya Pak ya, media yang mau kita transfer ya, ditempel aja langsung. Nggak, udah situ, nggak apa-apa. Nah, di zoom sini. Prosesnya begini Pak, kita sudah print di UV dengan transfer ya. Setelah itu kita masking dan dilaminasi dengan suhu 80 derajat, lalu kita pisahkan. Nah, sekarang kita tinggal tempel ke media tersebut. Jadi tidak perlu dipanaskan ya kalau untuk yang UV ya Pak ya? Ya, jadi prosesnya kita print di UV dulu, media transfernya, lalu kita laminasi Pak, laminasi, prosesnya dilaminasi 80 derajat. Nah, ini tinggal kita tempel aja nih ke sini. Tempel. Dibuka ya. Oke, buka res. Sorry. Buka sambil di. Nah, dengan transfer ini ke media lekukan yang ekstrim yang nggak bisa kita direct print seperti ya di sini. Nah, ini kan ada lekukan nih Pak Aulia. Ini susah sekali untuk direct ink secara langsung ya ke media gitu. Ya, dengan mesin. Tapi dengan transfer kita bisa. Nah, ini kan tinggal kita buka aja, buka. Nah, sudah selesai Pak. Mau ke stainless yang berhubungan dengan cyanide gitu, kita bisa tempel, atau di media-media ibaratnya ekstrim lainnya, lekukannya gitu, kita bisa aplikasikan. Nah, kayak gitu. Kalau melanjutkan untuk pertanyaan Pak Giatno itu tadi Pak, untuk material transfernya itu apa, kemudian jenis tintanya, jenis tinta apa gitu Pak? Apakah tinta UV atau tinta apa gitu Pak? Oke, di industrial printing ini kita mengenal dua tinta. Jadi yang soft dan hard. Biasanya yang soft itu kita bilang fleksibel lah. Itu untuk banner yang sifatnya print banner, tapi dengan tekstur yang sifatnya bisa dia 3D gitu. Jadi soft. Yang untuk media-media rigid atau keras, kita menggunakan tinta hard UV. Jadi dari tinta hard UV transfer paper ya, bisa film, bisa kertas sih. Jadi bukannya film aja, jadi kertas bisa kita transfer, dimasking, lalu kita taruh ke media, langsung transfer jadi gitu loh. Jadi tinta yang kita gunakan adalah UV. Oke, tinta UV ya Pak ya. Nah, karena UV pun kan terbagi dua, soft dan hard. Yang kita gunakan adalah tinta yang hard untuk UV yang kita gunakan. Gitu loh Pak Aulia. Transfernya Pak? Dan tadi pertanyaan Pak Franky, apakah media flatbed yang printer yang besar, apakah bisa digunakan itu? Jawabannya bisa Pak. Untuk flatbed yang ukuran triplek 1 kali 2 meter itu bisa. Tapi di industrial yang saat sekarang ini, kertas yang diproduksi saat sekarang ini ukuran A3. 29 kali 42. Jadi terbatas untuk kertas transfernya semedia ini yang saya pegang ini gitu Pak. Oh ya, lumayan masih kecil ya, sekitar A3 ya Pak ya? Betul, tapi A3 ini kalau misalnya kita banyak pola, ya kita bisa terapkan banyak ke media gitu loh Pak, untuk industrial kreatifnya. Siap. Nah, kemudian ini ada yang terkait tadi materialnya Pak, material untuk transfernya tadi kertas apa plastik sebenarnya Pak? Jadi pembahasan di China itu
mereka print di atas film. Jadi mereka namakan DTF UV lah gitu. Tapi kita dapat material dari China juga, ini bentuknya kertas. Jadi tinggal print di kertas, tetap dilaminasi, nanti terpisahkan dari laminasi, lalu kita transfer ke media yang kita inginkan. Jadi ada 2 kertas sebetulnya, Pak Aulia. Oke. Jadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Giatno bahwa ada 2 model kertas yang digunakan untuk sebagai material transfer. Ya. Terima kasih Pak Iben. Kemudian ada tambahan pertanyaan dari platform bahwa mohon pencerahannya, bisnis printing konvensional saat ini apakah masih bisa bertumbuh, mengingat bahan baku kertas naik sangat signifikan. Dan kalau mau invest mesin UV, kira-kira perlu RAB berapa dan prediksi BEP berapa lama? Mungkin yang pertanyaan yang kedua ini, Pak Iben yang masih standby, tolong apakah bisa diinformasikan? Ini offset, Pak. Jadi ini offset. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah bisnis printing konvensional saat ini masih bertumbuhkah, mengingat bahan baku kertas naik sangat signifikan. Kemudian kalau mau invest finishing UV, kira-kira perlu RAB berapa dan prediksi BEP berapa lama? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan ini apabila saya cermati, ini sangat cocok sekali ditujukan kepada Bapak Kiki Nurholik, beliau yang cukup berpengalaman, karena yang saya baca di sini adalah UV-nya UV finishing yang dalam pemahaman kami ini UV finishing banyak dilakukan untuk di industri buku dan offset ya Pak Kiki. Baik, ya, Pak Kiki, kami persilakan Pak Kiki. Baik, terima kasih Pak Aulia. Terima kasih Pak Aulia dan terima kasih Pak Agung ya, kalau saya ini tadi mendengar. Benar, Pak Agung Cokro. Pak Agung Cokro. Apakah bisnis printing konvensional masih bertumbuh? Ya, masih bertumbuh. Juga seperti tadi saya sampaikan di dalam slide yang terakhir bahwa harapan selalu punya tempat. Apapun yang datang saat sekarang ini itu tidak serta-merta menggerus bisnis yang sudah ada. Jadi kalau tadi disebutkan industri koran itu akan mati karena ada digital media, ada digital informasi melalui gadget. Tetapi ada loh komunitas sebutlah para orang tua yang masih senang baca koran gitu. Jadi salah satu percetakan koran di Jakarta ya mereka masih tetap mencetak dengan oplah yang lumayan, walaupun memang penurunannya terasa gitu, tetapi mereka masih mencetak. Lalu bertumbuh nggak kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi pengadaan bahan saat ini? Ya itu tadi, itu sebetulnya sama persis dengan gambaran yang tadi saya buat dalam kuadran, bahwa sebetulnya respon masyarakat yang kemudian yang bisa menentukan apakah ini mau diteruskan atau tidak. Kalau bertumbuhnya tetap bertumbuh. Kalaupun toh saat ini kertas mahal, pasti ada satu masa di mana kertas itu akan bisa didapatkan dengan cukup. Karena pasar itu juga sometime naik, sometime turun. Semua bisnis, kalau tadi gambarannya Pak Rudi, Pak Iben, Pak Roni, semua mengatakan bahwa satu masa itu mungkin permintaan akan meningkat, maka kemudian harga jadi sedikit naik. Manakala permintaan turun, nah ini pasti ada bahan yang naik. Itu benar-benar prinsip ekonomi. Lalu kalau mau invest finishing UV, apa kira-kira perlu RAB berapa? Sepertinya ini harus dijawab di dalam pertemuan tersendiri, Pak. Tapi saya mungkin nanti akan gambarkan dalam jawaban melalui email saja, karena cukup detail. Saya kira begitu, Pak. Mungkin range aja, misalkan untuk klasifikasi mesin UV yang kecil sekitar sekian, untuk yang menengah sekitar sekian, besar sekitar sekian, kayak gitu. Ya, oke, Pak. Pasti detail sekali, kalau mau dijawab tinggal Bapak mau milih yang mana, kayak gitu kan Pak? Kan ya, betul. Range ini mungkin bisa tetap dipertimbangkan dengan kondisi dan suasana daripada plan yang ada saat ini. Maksud saya, handling area yang mungkin bisa dipakai untuk pekerjaan jenis UV finishing ini. Karena saya percaya bahwa besar atau kecil bukan jadi satu konsepnya, Pak Moderator. Hanya saja memang kalau disebutkan angkanya itu sangat variatif ya. Karena sudah bicara angka itu ya sangat variatif. Sedangkan kalau misalnya bicara RAB itu definitif banget. Nah, mungkin secara awalnya barangkali bisa digambarkan adalah
ruang yang saat ini kita miliki seperti apa, sehingga kita menempatkan mesin UV finishing itu seperti apa. Dimensi UV finishing itu approximate, Pak Agung, lebih kurang sekitar 10 meter. 10 meter panjangnya dengan lebar lebih kurang 5 meter. Nah, 10 meter dengan panjang dengan lebar lebih kurang 2 meter. Sorry, jadi 2 kali 10 kira-kira itu space ya. Mungkin kalau diangkakan seperti tadi saya sampaikan, saya nanti akan trace dahulu angkanya kira-kira berapa. BEP-nya kemungkinan dari beberapa data yang saya source di lapangan saat sekarang ini banyak sekali furnace house yang menginvestasi mesin, itu menunjukkan memang ini menguntungkan Pak Ulian. Di bisnis buku ini memang furnace ini menguntungkan. Dan jadi sangat mungkin dibutuhkan ya Pak ya. Sangat Pak, sangat. Karena orang lebih suka yang ngejreng dari sisi warna dan ngebright dari sisi coatingnya itu sendiri. Karena sebetulnya di mesin coating itu ada dua teknis yang sebetulnya yang dipaparkan itu. Yang pertama melindungi tintanya, yang kedua membuat brightness-nya. BEP-nya lebih kurang 3 atau 4 tahun. Siap. Baik. Terima kasih sekali atas jawaban dari Pak Kiki. Semoga Pak Agung Cokro dapat menyimak dan dapat menerima jawaban dari Pak Kiki. Dan untuk tindak lanjutnya tadi di presentasi Pak Kiki ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya Pak Kiki ya. Ya, betul. Dilanjutkan secara capek karena saya yakin dan saya pahami untuk menghitung RAB kan akan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan seperti apa dan custom sekali. Saya kira itu dan akan lebih baik di follow up dengan Japri dengan Pak Kiki ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, waktu tak terasa telah berjalan demikian cepatnya, tak terasa sudah mendekati pukul 4 kurang 2 menit, dan ini pertanyaan juga cukup banyak, antusias dari para peserta dan pengunjung webinar ini. Harapan kami semoga acara webinar ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara ini kita lanjutkan atau kita akhiri, sebelumnya akan disampaikan pemberian sertifikat kepada narasumber oleh Bapak Daud dari Krista Exhibition. Jadi kepada Bapak Daud, kami persilahkan untuk menyampaikan sertifikat kepada para narasumber. Baik, terima kasih banyak buat para narasumber yang telah memberikan kita inspirasi, memberikan kita wawasan, semangat, tetap masih di dalam setiap krisis pasti ada peluang ya, tinggal bagaimana kita melihatnya. Baik, terima kasih. Kami apresiasi kepada Bapak Kiki Nurkolik. Ya, supportnya nanti sertifikat fisiknya akan kita kirimkan. Nanti minta alamatnya ya Pak ya. Terus kepada Pak Rudi Susanto. Ya, juga kepada Pak Beni Mulia, ya. Sukses Pak Beni. Nah, ini Pak Roni Rahmat memberikan kita inspirasi mengenai 3D printing ya. 3D printing. Pak, 3D printing saya sempat nonton di YouTube ya. Itu bahkan ada mesin khusus 3D printing yang ukuran rumah bisa mencetak bikin rumah dalam waktu yang cepat sekali, Pak. Benar sekali, Pak Daud. Benar sekali. Wah, saya lihat teknologi 3D printing ini bisa sampai kemana-mana. Betul. Jadi, ini sangat peluang yang sangat besar. Jadi dia bisa bikin tembok bangunan, bisa bikin satu rumah 2 lantai dengan sangat cepat. Jadi semen itu langsung dicor. Bisa nanti cek di YouTube tuh ada. Baik, betul, Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau tanya, silakan bisa kirimkan pertanyaannya ya kepada kami. Terima kasih kepada Pak Usman Batubara. Sukses untuk kita semua dalam pandemi ini. Tetap kita berikhtiar, berusaha lakukan yang terbaik. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Daud yang telah menyampaikan sertifikat ataupun apresiasi kepada para narasumber.
Selanjutnya, sebelum acara ini kita tutup, mari kita berfoto bersama kepada Bapak Ibu sekalian seluruhnya untuk membuka kamera. Kita akan melakukan foto bersama untuk sebagai dokumentasi acara ini dan nanti bisa juga dipublish di Facebook atau sosial media Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk membuka kameranya. Baik, saya hitung bersama-sama ya, kita hitung bersama-sama. Ada 2 halaman, nanti mungkin host atau operator bisa melakukan foto screenshot bersama-sama. Yang pertama, pengambilan foto yang pertama. 3, 2, 1. Ya, kemudian 1 kali lagi, halaman kedua, kita ambil foto bersama Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi di webinar Kopi Grafika bersama Krista Exhibition pada acara virtual Expo Allprint 2021 ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah, manfaat, dan pengetahuan serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, apabila ada kurang lebihnya kami menyampaikan acara ini, kami mohon maaf. Mewakili komunitas printing Indonesia Kopi Grafika, kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Daud Salim bersama tim dan Krista Exhibition. Sukses selalu. Allprint semoga semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai Terima kasih, bertemu Pak Daud, terima kasih. siaran virtual ya. Ya, Ya. terima kasih. Salam Pak Rudi, salam Pak Aulia, Salam Pak Kiki. salam Pak Rudi semuanya. Terima kasih. Sehat Ya, selalu Pak untuk Salam semua Daud. ya. satu ada Pak Ya, Reza, Pak. salam Pak Reza. Halo Pak Oki, Pak Wah, Pak Reza, halo Pak Reza. Pak Reza, Pak. Pak Pak Reza juga Iben, ada. Pak Roni, salam semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Sehat selalu, sehat selalu. Pak Rudi, thank you Pak Rudi, Pak Roni. Thank you Pak Terima Daud, kasih, thank Pak you Daud. Pak, thank you. Ya, Thank Mas you. Saludi. Paulia, thank you. Oh, Pak Iwan Thank you Damar. Pak Ulia, thank you Pak. Pak Iwan dari Surabaya. Oh Halo ya, Pak. Pak Iwan Damar ya, ada Pak Iwan Damar ya. Halo Pak. Ya, ini Bapak kita nih di Jawa Timur nih. Iya. Bosnya Jawa Timur nih. Aduh. Pak Iwan, halo Pak Iwan. Oke Pak, izin live ya Ya, Pak. izin live ya Ya, Pak. Pak, izin Pak, izin. Terima kasih. Terima kasih.